Bab 1015, Karma dan Alam Mimpi. Sialan. Hardian sontak kaget. Luar biasa. Mage benar-benar pantas disebut sebagai petapa agung. Hal sesulit ini malah diucapkannya dengan sesantai itu? Melinda malah bertanya dengan bingung. Apa itu metode berhubungan? Hardian tercengang dan berpikir sejenak. Melinda tidak mengerti tentang karma karena baru pertama kali mendengarnya. Jadi, wajar saja kalau dia tidak mengerti. Mage tidak memperhatikan mereka berdua. Dia hanya menatap ke medan perang di kejauhan dan sepertinya mengerti sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Lil, dan Sky bukan saingannya." Hardian agak tertegun melihat situasi pertempuran yang makin sengit. Dia mengernyitkan keningnya dan berkata, "Apa dia sengaja masuk ke dalam perangkap yang dibuat Lil, dan Sky?" Mage berkata dengan yakin. "Benar. Dia sedang beradaptasi dengan serangan emosional Lil, dan Sky. Dia sengaja memperlihatkan kelemahannya. Dia akan memberi mereka bertiga pukulan fatal saat mereka lengah. Orang ini menggunakan Lil, dan Sky untuk mengasah kemampuannya. Dia benar-benar berani." Hardian ketakutan. Agam memanfaatkan ketiga petapa agung alam kemuliaan tingkat 2 akhir untuk mengasah kemampuannya. Mungkin hanya penguasa neraka yang begitu berani di seluruh 9 alam. Yuga menatap Agam yang sedang diintimidasi oleh Lil, dan Sky. Terlihat senyuman cerah di wajahnya. "Haha, penguasa neraka, setelah bertindak semena-mena selama ini, sudah saatnya kamu merasakan penderitaan dan ketidakberdayaan. Asal tahu saja, saat kamu menginjakan kaki di klan Wanara, kamu sudah ditakdirkan untuk menanggung konsekuensi dari kebodohanmu. Bertarung dengan klan tersembunyi dan klan Wanara? Memangnya siapa kamu ini? Dengan penampilanmu saat ini, aku bisa langsung menghabisimu dalam sekali serangan." Yuga tidak lagi menyembunyikannya. Hatinya merasa sangat gembira saat melihat Agam berada dalam posisi yang dirugikan. Terlintas kegembiraan di matanya dan oranya meledak saat melihat Agam dipukul terbang oleh Lil, dan Sky hingga jatuh ke arahnya. Yuga mengulurkan tangannya dan langsung mencengkeram kepala Agam. "Nyawamu adalah milikku." Ekspres Yuga terlihat sangat ganas. Ini adalah kesempatan yang langka. Dia pasti akan membunuh Agam dengan sekali serangan dan mengekstrak jiwanya untuk mendapatkan semua rahasia penguasa neraka. "Menghabisiku dengan sekali serangan?" Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang memekakan telinga Yuga. Sosok Agam yang jatuh tiba-tiba berbalik menghadap Yuga dengan senyum hina di bibirnya. "Kamu tidak dikendalikan oleh emosimu?" Kepala Yuga hampir meledak dan sulit untuk menahan ketakutan di hatinya. Agam tersenyum pelan dan menggenggam pisau pembunuh dewa dengan erat. Aura berwarna hitam, putih, emas, dan perak menyeruak masuk ke dalam pisau tersebut. Cahaya pisau meledak saat Agam mengayunkannya dan menelan Yuga dalam sekejap. Cahaya itu berlangsung selama puluhan detik sebelum perlahan menghilang. Sosok Yuga tiba-tiba terbang keluar. Pakaiannya tampak compang-camping dan dipenuhi luka pisau yang tajam. Terlihat luka yang sangat dalam di perut Yuga. Luka ini menembus daging sampai terlihat organ dalamnya. Sebuah giok seukuran telapak tangan di dada Yuga memancarkan cahaya dan mengurangi sebagian kekuatan dari pisau magis. Yuga menutupi lukanya. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Untungnya, Yuga adalah petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 dan memiliki keunggulan dalam segi kekuatan. Selain itu, sebagai kepala klan Wanara, dia juga memiliki harta tertinggi yaitu giok surgawi pelindung tubuh. Jika tidak, dia pasti sudah dilenyapkan cahaya pisau tadi. Agam kecewa karena tidak bisa membunuh Yuga dengan satu tebasan, tetapi itu di luar perkiraannya juga. Jika bisa membunuh kepala klan tersembunyi dengan mudah, Agam juga tidak perlu menyusun rencana selama itu. Gerakan Agam terlalu cepat di luar perkiraan Lil, dan Sky. "Kamu tidak terpengaruh oleh emosimu?" Petapa agung Lil menatap Agam lekat-lekat dengan tidak percaya. Agam tersenyum dengan tenang. Dia mengangkat pisau pembunuh dewa dan berkata, "Kamu tahu apa itu hati penguasa neraka? Aku pernah melihat kelaparan yang berkepanjangan. Aku pernah melihat kesepian. Aku juga pernah melihat penderitaan. Aku telah melihat semua makhluk hidup di kehidupan lampau dan kehidupan ini. Aku pernah melihat semua emosional dan penderitaan yang mereka alami juga. Kalian tidak bisa memahami kisah mereka, apalagi apa yang telah terjadi pada mereka. Daripada menanyakan mengapa aku tidak terpengaruh oleh emosiku, sebaiknya kamu tanyakan saja pada orang-orang yang pernah disiksa oleh kalian itu. Tanyakanlah bagaimana perjalanan dan asal datangnya emosi mereka." Terlihat bayangan penguasa neraka yang tercermin di mata Agam. Kekuatan spiritual menyebar saat Agam membuka tangannya dan menelan mereka bertiga dalam sekejap. Serangkaian adegan segera muncul di depan mereka.
Adegan tersebut adalah gambaran orang-orang yang telah mati di tangan mereka atau yang mati karena mereka. Perjuangan dan perasaan putus asa beserta penderitaan yang dialami oleh orang-orang itu menjelang ajalnya seketika menyebar. Kematian, perpisahan, keputusasaan. Setelah merasakan setiap emosi dari proyeksi alam mimpi yang berasal dari karma mereka sendiri, mereka langsung kehilangan akal sehat. Hanya dalam sesaat, Petapa Agung Liel bereaksi dan menatap Agam dengan heran. Ini adalah proyeksi alam mimpi. Bagaimana kamu bisa menguasai metode alam mimpi? Mereka mungkin bisa mengatasinya jika itu hanya alam mimpi. Namun, ini adalah karma yang bertumpang tindih dengan alam mimpi, sehingga memunculkan hal-hal yang paling mereka khawatirkan dan hindari. Setiap adegannya adalah karma yang membawa mereka hingga saat ini. Dia berhasil melakukannya. Dia benar-benar terlalu cepat. Ucap Mage terkejut. Dia dan Yose telah berlatih kultivasi selama ratusan tahun. Dunia luar mengabarkan alam mimpi yang mereka ciptakan telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Tetapi Mage tahu betul mereka selalu terhambat di satu tingkatan. Tingkat alam mimpi tertinggi bukan hanya menggali kelemahan manusia. Tidak peduli seberapa nyata pun alam mimpi yang dibuatnya. Tetap saja semua itu adalah adegan palsu. Namun, jika dikombinasikan dengan karma, alam mimpi yang diproyeksikan bukan hanya ilusi lagi, sebagiannya adalah karma kehidupan. Kecuali, kamu bisa menghindari karma atau menemukan cara untuk menghancurkan pikiran. Jika tidak, benar-benar mustahil untuk terlepas dari alam mimpi. Kemungkinan pertama adalah hal yang mustahil karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindari karma. Dengan demikian, cara satu-satunya adalah dengan menghancurkan pikiran. Sepertinya, mengasah pikirannya dengan emosi sebelumnya berhasil. Kalau tidak, dia juga tidak mungkin bisa menggabungkan keduanya dengan cepat. Terlihat senyuman di wajah Mage untuk pertama kalinya. Dia merasa bahagia dari lubuk hatinya, bahkan merasa sangat kagum pada Agam. Sekarang semuanya menjadi menarik. Tetua Darmo, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mengembuskan napas dan terlihat ekspresi yang rumit di wajahnya. Hanya ada dua orang yang bisa menciptakan alam mimpi di dunia ini. Metode alam mimpi yang digunakan Agam pasti berasal dari dua orang ini. Namun, metodenya lebih luar biasa. Kombinasi alam mimpi dan karma yang digunakan Agam jelas jauh lebih kuat daripada Mage dan Yose. Kebetulan, alam mimpi adalah cara terbaik untuk memengaruhi emosi. Kini, giliran penguasa neraka untuk menyerang mereka. Situasi berubah dengan cepat. Ronan dan yang lainnya tercengang. Bukan hanya kepala klan mereka yang ditebas dan terluka parah. Bahkan Liel, Ei, dan Sky, ketiga orang yang sangat mereka harapkan juga tidak berdaya menghadapi Agam. Saat ini, mereka akhirnya merasakan kengerian di hati mereka. Mereka benar-benar ketakutan. Selain formasi pelindung klan, mereka sepertinya sudah kehabisan cara. Namun, mereka malah masih belum bisa membunuh penguasa neraka. Apakah benar-benar harus menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membunuh penguasa neraka? Jika tidak sampai putus asa, mereka benar-benar tidak berani menggunakan formasi itu. Pasalnya, klan Wanara akan memasuki masa terlemah setelah mengaktifkan formasi pelindung klan. Dengan hilangnya begitu banyak ahli, mereka tidak mampu menanggung akibatnya. Apalagi, mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Agam yang mendominasi. Mereka bahkan sempat meragukan apakah formasi pelindung klan bisa membunuh penguasa neraka. Jika tetap tidak berdaya melawan Agam, mereka pasti akan berakhir seperti keluarga Budi Ono. Bab 1016, aku menunggu kalian bergabung. Emosi Liel, Ei, dan Sky menjadi makin kacau, sehingga mereka tidak bisa membedakan yang mana alam mimpi dan nyata. Namun, pencapaian spiritual mereka sangat tinggi. Bukannya tidak mungkin, mereka hanya perlu sedikit waktu jika ingin terlepas dari alam mimpi. Agam tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan. Agam mengayunkan pisau pembunuh dewa dan menyerang mereka bertiga. Di bawah pengaruh alam mimpi, mereka kewalahan dan berada di posisi dirugikan saat menghadapi serangan kuat Agam. Mereka harus menghindari tinju Agam dan tebasan pedang mematikan itu. Aura Agam benar-benar menekan mereka bertiga. Keluarga di luar dari klan Wanara semuanya tercengang. Liel, Ei, dan Sky yang merupakan tiga petapa agung klan Coven, memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan sangat pandai mengendalikan emosi. Namun, mereka malah terpengaruh oleh emosi saat ini. Mereka kelelahan dipukuli Agam dan berada di posisi yang dirugikan. Meskipun belum berakhir, semua orang juga tahu Liel, Ei, dan Sky pasti tidak akan bisa membunuh penguasa neraka. Sebenarnya, apa mereka bisa melindungi diri mereka sendiri juga menjadi sebuah pertanyaan sekarang. Ayo bergabung! Petapa Agung Liel terpaksa menahan serangan Agam dan mundur ratusan meter. Ekspresi wajahnya sangat muram. Mereka pasti akan terluka dipukuli Agam jika dalam keadaan seperti itu. Yang menakutkan adalah alam mimpi yang sebenarnya akan selalu memengaruhi penilaian mereka.
Kemungkinan besar, Agam akan menyerang balik dan mereka menjadi boneka begitu garis pertahanan spiritual hilang. Ei dan Sky berdua saling memandang dan sudah tidak ada keraguan lagi. Ketiga sosok itu melintas dan berdiri berdampingan. Sosok mereka terlihat seperti air dan menyatu satu sama lain. Semuanya terlihat biasa saja, hanya perpaduan yang alami. Lil, Ei, dan Sky bersatu. Pencapaian spiritual mereka mungkin akan memasuki alam yang sangat menakutkan. Penguasa neraka harus menyerang mereka sebelum mereka selesai bersatu. Kalau tidak, tidak ada harapan lagi. Kata tetua Darmo yang diam-diam mengkhawatirkan Agam setelah melihat kejadian itu. Kamal menganggukkan kepala. Dia sudah mendengar kabar tentang kekuatan Lil, Ei, dan Sky setelah ketiganya menyatu. Kekuatannya bukan gabungan ketiganya, melainkan meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan spiritual yang besar perlahan menyeruak di atas klan Wanara. Entah itu klan Wanara, klan tersembunyi lainnya, atau klan lain di sekitarnya, semuanya merasa energi mereka ditekan. Bahkan napas mereka juga tersengal-sengal. Jangan sampai mereka menyatu, cepat ambil kesempatan untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, terdengar jeritan seorang wanita di klan Wanara yang sunyi. Ketiga sosok itu mendekat dengan cepat. Ronan dan yang lainnya mendongak dan tertegun. Sementara itu, di samping mereka ada Hardian dan Melinda. Hardian adalah pewaris klan Gunung Malik, tetapi kekuatannya tidak seberapa dan terlihat tidak berbahaya. Melinda bahkan terabaikan. Keluarga Budi Ono sudah dihancurkan, jadi gelarnya sebagai nona juga tidak berguna. Namun, muncul seorang wanita di antara mereka yang membuat mereka semua terkejut. Wanita itu adalah petapa agung mage dari klan Restan Surgawi. Setelah mereka bertiga bergabung, pencapaian spiritual mereka setidaknya akan mencapai alam absolut tingkat 3. Kamu pasti bukan tandingan mereka. Mage tiba-tiba menjadi gusar dan ekspresi wajahnya terlihat cemas. Apa? Bukan hanya Ronan dan yang lainnya, bahkan klan lain semuanya juga tercengang. Klan Restan Surgawi tidak sama dengan klan Wanara, jadi mengapa membantu penguasa neraka? Tatapan Lil, Ei, dan Sky tertuju pada Mage. Petapa Agung Lil mengernyitkan dahinya dan merenung sejenak. Dia tertawa dan berkata, "Pantas saja penguasa neraka bisa menguasai metode alam mimpi, ternyata kamu yang mewariskannya. Lama tak berjumpa, Mage. Sejak kapan kamu menjadi begitu lemah dan mengkhianati klan Restan Surgawi untuk membantu musuh kita?" Mage tidak memperhatikannya, tetapi wajahnya merona karena cemas saat melihat Lil, Ei, dan Sky menyatu. Dia berkata pada Agam dengan marah, "Cepat! Sekarang adalah saat terlemah mereka. Cepat habisi Sky. 2 sisanya lagi sama sekali bukan sainganmu." Ekspresi Lil, Ei, dan Sky sontak berubah. "Mage, sudah cukup." Wajah petapa agung Lil memucat. Mage sangat mengerti mereka bertiga dan perkataannya tadi memang benar. Jika Agam melancarkan serangan saat ini, mereka mungkin akan gagal untuk bergabung, bahkan mungkin saja akan dikalahkan. "Penguasa neraka, aku pikir kamu seorang pria sejati yang tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan orang saat ada kesempatan." Terlihat senyuman ejekan di wajah cantik petapa agung Sky. "Sepertinya, kalian tidak mau mengaku kalah." Agam tidak bergerak sama sekali, dia hanya tersenyum. Dia menyimpan pisau pembunuh dewa, lalu melipat tangannya ke belakang dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggu kalian menyatu." "Tidak!" seru Hardian. Ronan dan yang lainnya semuanya tercengang dan langsung menunjukkan senyum sadis mereka. Penguasa neraka apaan? Kelihatan jelas, dia hanya seorang bocah yang mudah diprovokasi. Yuga yang sedang memulihkan luka-lukanya pun mendongak untuk melirik mereka. Dia mendengus dingin dan berkata, "Bisa dibilang, dia hanya seorang anak yang beruntung, sama sekali bukan sebuah ancaman. Hehe, dia pasti akan menangis saat petapa agung Lil, Ei, dan Sky selesai menyatu." Salden menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum licik. Renanda, Kemila, dan lainnya juga menatap dengan tatapan mengejek. Sebagian dari klan lain tetap netral. Mereka menggelengkan kepala melihat Agam membiarkan Lil, Ei, dan Sky menyatu. Awalnya, mereka mengira penguasa neraka sangat kuat. Kini, tampaknya bocah itu tidak akan bisa bertahan hidup karena begitu mudah dijebak. Aneh. Kenapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang? Tetua Darmo Break mengernyitkan dahinya. Meskipun tidak begitu mengenal Agam, dinilai dari gerak-geriknya tadi, Agam tidak tampak seperti orang yang sepele. Namun, apapun yang sedang direncanakan Agam, sebaiknya dia menghentikan mereka bertiga menyatu sekarang daripada melawan mereka bertiga yang menyatu nanti. Seharusnya Agam tidak usah mempersulit diri. "Tetua Darmo, aku tiba-tiba teringat sebuah kalimat." Kamal tiba-tiba bersuara. Dia menatap Agam dan tatapan matanya penuh dengan ketakutan.
Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh, kamulah yang benar-benar bodoh." Ekspresi wajah tetua Darmo berubah. Dia merinding melihat postur tubuh Agam. Kekuatan Liel, Ei, dan Sky meningkat pesat setelah mereka bertiga menyatu. Apakah dia tidak mengerti logika sesederhana itu? Mungkinkah penguasa neraka itu bodoh? Tentu saja tidak. Berarti hanya ada satu kemungkinan yang sepertinya mustahil terjadi, tetapi hanya ada penjelasan ini. Penguasa neraka sengaja membiarkan ketiganya menyatu, lalu membunuh ketiganya sekaligus. Auraliel, dan Sky terus-menerus menyatu. Cahaya putih naik dan seorang berambut panjang perlahan muncul dari cahaya itu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang besar menyebar ke seluruh klan Wanara. Hati semua orang begitu terpukul dan hampir meledak melihat sumber aura itu. Tatapan mata mereka penuh kengerian. Ronan dan yang lainnya terkejut dan langsung penuh dengan kegembiraan. Yuga menyipitkan mata. Dia berpura-pura tenang, tetapi kekuatan spiritual ini sudah melampaui batas pertahanannya. Tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya sedikit bergetar. Kekuatan ini pasti akan bisa melenyapkan penguasa neraka. Sudah muncul? Mage bergumam pada dirinya sendiri. Terlihat cahaya putih yang menyebar dan seorang pria berambut panjang dengan wajah feminin muncul. Nada suaranya seperti campuran dari nada suara pria dan wanita. "Aku adalah petapa agung Liheski. Masih tidak berlutut dan bersujud setelah melihatku?" Suara petapa agung Liheski mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Suaranya bergema di udara bagaikan gelombang air dan menyebar ke segala arah. Bak mendengarkan dekret kekaisaran, semua klan lain yang berada di luar langsung berlutut. Ribuan orang datang ke tempat itu dan adegan itu terlihat sangat mengejutkan. Bab 1017, Mantra Kekosongan. Alam absolut tingkat 3. Kaiso yang berada di sebuah puncak gunung di kejauhan, menangkap kekuatan spiritual yang bergejolak itu dan ekspresi wajahnya berubah. Kaiso datang untuk mengantarkan pil kepada Agam. Kaiso tahu bahwa Agam bermusuhan dengan banyak klan tersembunyi. Dia juga mungkin akan membuat sekte Lawarnu dimusuhi jika mengantarkan pil ini kepada Agam. Namun, dia sudah berjanji dengan Agam, jadi tentu saja Kaiso harus menepati janjinya. Hanya saja, kalaupun Kaiso mengantarkan pil ini, tampaknya Agam tetap saja akan sulit untuk membalikkan situasi. Orang itu dalam masalah besar. Gumam Kaiso. Kultivasi alam spiritual sangatlah sulit. Bahkan di sekte Lawarnu sekalipun, petapa agung alam absolut tingkat 3 berada di posisi teratas. Melihat gadis muda di sebelahnya mengerutkan dahi dan merenung, Kaiso bertanya, "Nona, ada apa denganmu? Apa kamu menemukan sesuatu?" Mustikawani mengangguk dengan pelan dan berkata, "Kakek Kaiso, Kak Agam tidak akan kalah, karena aku bisa merasakan kekuatan spiritualnya melonjak dengan sangat cepat. Lagi pula, kekuatan Kak Agam sudah melampaui kekuatan itu." "Apa?" Ekspresi wajah Kaiso dipenuhi dengan kengerian. Kaiso sangat jelas dengan kemampuan gadis itu, jadi tentu saja dia tidak akan salah. Alam penguasa neraka sudah berkembang hingga begitu menakutkan. Kalau sampai Agam menggunakan pil nirwana abadi, tidak ada klan tersembunyi yang bisa menghadapi Agam lagi. Kaiso memegang kotak giok di tangannya dengan erat. Dia tahu keberadaan pil itu benar-benar bisa mengubah situasi di masa depan. Apa harus memberikannya atau tidak? "Kakek Kaiso, ayo pergi. Kak Agam tidak akan melukai kita kelak," kata Mustikawani pelan sambil mengedipkan matanya yang besar. "Ya." Kaiso menghela napas dan menganggukkan kepala dengan pelan. Turunnya penguasa neraka ke dunia hanyalah mimpi buruk bagi orang jahat, tetapi tidak akan memengaruhi mereka. Semoga saja begitu. Petapa Agung Liheski melirik ke kerumunan, lalu melihat Agam. Dia tersenyum dan berkata, "Penguasa neraka, kamu akan sangat menyesali keputusanmu membiarkan kami bertiga menyatu." Agam mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, aku punya pertanyaan. Aku ingin tahu apa kamu bisa menjawabnya. Tanyakan saja. Ini akan menjadi kata-kata terakhirmu sebelum mati." Kata petapa Agung Liheski dengan percaya diri sambil tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, Agam bisa menghabisi semua orang di bawah alam kemuliaan tingkat 3. Agam memang sangat kuat, tetapi dia sudah ditakdirkan mati saat mereka bertiga selesai menyatu. "Kalian bertiga, 2 pria dan 1 wanita, menyatu menjadi satu tubuh. Jadi, sekarang kamu ini pria atau wanita?" tanya Agam. Seluruh klan Wanara terdiam. Mulut petapa Agung Liheski berkedut dan ekspresi wajahnya menjadi muram. "Apa kamu sedang bermain-main denganku?" "Tidak, aku benar-benar sangat penasaran. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu tidak terlihat seperti pria atau wanita. Jangan-jangan, kamu Arya?" Setelah jeda, Agam menjelaskan. "Jangan salah paham.
Aku tidak memarahimu, tapi mendiskusikan masalah ini denganmu dari perspektif objektif. Sama seperti aku menunjuk gunung dan mengatakan itu gunung. Jadi bukankah kamu ini waria karena gabungan dari dua pria dan satu wanita? Agam mengabaikan tatapan membunuh dari petapa agung Liheski. Dia memandang Madge, Hardian, dan Meilinda sambil bertanya. Apa kalian juga penasaran? Madge tidak bisa berkata-kata. Sudut mulut Hardian berkedut. Meilinda langsung memberikan tatapan angkuh, seolah-olah bertanya apakah ini saatnya untuk membahas masalah ini. Namun, pertanyaan mengejutkan Agam membuat banyak orang yang bertanya-tanya. Harus ada satu kepastian apakah petapa agung Liheski saat ini adalah pria, wanita, atau waria. Penguasa neraka ini punya mental yang bagus. Kamal memberikan evaluasi seperti itu setelah menahan dirinya cukup lama. Tetua Darmo menganggukkan kepala sambil tersenyum. Namun, ini juga menjelaskan sebuah masalah yaitu Agam sudah yakin bisa menghadapi petapa agung Liheski. Cari mati! Petapa agung Liheski benar-benar marah. Agam bukan hanya tidak takut padanya, bahkan mengejek dan sama sekali tidak menghargainya di depan begitu banyak orang. Cahaya dingin segera melintas di matanya, lalu berubah menjadi fluktuasi yang tak terlihat dan meledakkan Agam. Ini adalah kekuatan spiritual, tetapi gelombangnya terlalu kuat hingga menimbulkan banyak retakan di ruang hampa. Serangan ini cukup untuk membuat seorang alam kemuliaan tingkat 2 akhir tertegun dalam sekejap. Habislah penguasa neraka. Begitu pikiran ini terlintas, sebuah cahaya muncul di dahi Agam, lalu samar-samar terlihat sebuah tungku tembaga. Salah satu tangannya dikelilingi cahaya perak dan pertahanan spiritualnya mencapai puncak. Dia membentuk penghalang di depannya, lalu terdengar suara ledakan. Penghalang itu menahan semua serangan mental. Salah satu tangannya dikelilingi cahaya perak dan pertahanan spiritualnya mencapai puncak. Dia membentuk penghalang di depannya, lalu terdengar suara ledakan. Penghalang itu menahan semua serangan mental yang dilancarkan petapa agung Liheski. Dia menahan serangan itu. Ekspresi wajah petapa agung Liheski sontak berubah dan segera tersadar kembali. Tangannya perlahan membentuk sebuah segel. Gerakannya terlihat sangat lambat. Namun, setiap perubahannya mengandung misteri dan kekuatan spiritual yang menakutkan, membuat ruang di sekitarnya mengalami distorsi dan perubahan. Ini adalah mantra kekosongan. Yuga terkejut dan langsung menjadi pucat ketika melihat segel tangan dari petapa agung Liheski. Kepala klan, apa itu mantra kekosongan? Tanya Ronan. Ekspresi wajah semua orang yang berada di panggung tampak bingung, kecuali petapa Zephyr. Kalian tahu dari mana mereka berasal? Saat itu, Zhang, leluhur agung klan Corvin, memasuki ajaran Tao. Dia memaksa ketiga emosi itu keluar dari tubuhnya dan lahirlah mereka bertiga. Saat mereka muncul, ada suara gaib yang menggema di udara. Suara itu adalah mantra kekosongan. Mantra kekosongan adalah kemampuan alami mereka bertiga, kira-kira sama seperti kehidupan hampa Madge dan Yoshi. Menurut kekuatannya, mantra kekosongan seharusnya merupakan kekuatan spiritual rahasia tingkat keabadian awal. Tingkat keabadian awal atau kekuatan spiritual rahasia? Semua orang tersentak mendengar kata-kata itu. Rahasia tingkat keabadian sangat berharga. Itu adalah barang suci yang langka, bahkan untuk klan tersembunyi. Klan Restan Surgawi yang berada di peringkat 21, juga hanya memiliki 2 buku rahasia tingkat keabadian. Tidak terbayang harga dan kekuatannya. Petapa agung Liheski sudah cukup kuat. Semua yang berada di bawah alam kemuliaan tingkat 3, termasuk petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 semuanya akan terbunuh jika dia menggunakan rahasia tingkat keabadian. Pada saat ini, Camilla merasa sangat beruntung karena memilih jalan yang benar. Dia bukan hanya tidak terlibat dengan penguasa neraka, tetapi dia juga menyatakan dirinya sebagai musuh di saat kritis. Oleh karena itu, Lembah Cinta dan klan Wanara terikat bersama. Lembah Cinta mungkin akan ikut mendapat bagian jika mereka menghabisi penguasa neraka. Petapa agung Liheski menebarkan mantra kekosongan ke hati semua orang, agar Agam dijatuhi hukuman mati. Penguasa neraka, apa kamu punya kata-kata terakhir? Petapa agung Liheski memandang Agam dengan merendahkan. Seharusnya belasungkawa. Agam tersenyum dan tubuhnya perlahan-lahan berubah transparan. Terlihat kekuatan spiritual yang besar berkumpul di jaringan meridian yang rumit menuju titik akupuntur roh surgawi dan peta jampi iblis perlahan naik di belakang Agam. Ekspresi wajah Madge berubah, rasa takut yang terpatri dalam jiwanya pun muncul kembali. Sebelumnya, Agam menggunakan metode ini untuk mengalahkan Madge dan Houzhe. Sebagai orang yang bersangkutan, Madge paling jelas dengan kekuatan dari metode ini. Metode ini tidak kalah dengan rahasia tingkat keabadian dan sepertinya lebih unggul dari mantra kekosongan. Bab 1018, kembali ke wujud awal. Mata petapa agung Liheski menyipit melihat peta jampi iblis yang muncul. Gejolak di jiwanya membuatnya merasa tidak nyaman.
Dia segera menyembunyikan emosinya dan menatap Agam dengan tatapan mata yang makin ganas. Petapa Agung Liheski merasa agak menyesal mengapa tidak membiarkan leluhur agung yang langsung turun tangan melenyapkan penguasa neraka. Selama masih hidup, orang dengan potensi dan batas seperti itu akan menjadi bencana yang membahayakan bagi klan Corvin, bahkan seluruh gunung Rajawi. Mana mungkin kamu bisa bersaing dengan orang yang lebih kuat? Penguasa neraka, hari kematianmu sudah tiba. Petapa Agung Liheski membuka matanya dan mengulurkan tangannya. Lalu, terbentuk segel khusus di depannya dan perlahan-lahan dilepaskannya ke arah Agam. Segel itu melintas dan mendarat kurang dari 100 cm dari Agam. Cahaya itu bersinar dan berubah menjadi layar tipis yang menelan Agam. Tidak ada lagi. Semua orang tampak bingung dan mengira semua sudah berakhir. Namun, tanpa berpikir lebih panjang, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang menggema di atas langit klan Wanara. Ngung! Bagaikan tertusuk oleh ribuan jarum perak, gendang telinga dan kepala mereka terasa begitu menyakitkan. Sakit. Ini adalah perasaan mereka yang paling intuitif. Kepala mereka hampir meledak dan kesadaran mereka menjadi kabur. Ruang di sekitar Agam yang diselimuti oleh lapisan itu meledak hanya karena kekuatan yang menyebar itu. Daerah sejauh ribuan meter berubah menjadi kehampaan, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Yuga dan yang lainnya bersama-sama mengeluarkan penghalang untuk mengurangi sebagian kekuatan spiritual dari serangan itu. Jika tidak, orang-orang ini pasti tidak akan selamat. Penguasa neraka tidak akan bisa menahannya. Ronan sangat gembira melihat Agam yang berdiri di kejauhan dengan darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya mati juga. Sudah menghabiskan begitu banyak kekuatan, dia seharusnya sudah mati juga. Para tetua klan Wanara sangat benci melihat Agam sudah memaksa mereka sampai tahap ini. Walaupun mereka menang, seluruh klan Wanara akan menjadi kacau. Semua orang tidak sabar untuk segera menguliti Agam untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Kepala klan, suruh Lil, dan Sky berhenti. Kalau roh penguasa neraka musnah, kita tidak bisa dapat apa-apa. Cibir Ronan. Yuga menganggukkan kepala sambil tersenyum. Penguasa neraka tidak boleh mati semudah itu. Mereka masih harus mencari jiwanya untuk dianalisis seluruhnya dan menguras semua yang berharga darinya. Tepat saat Yuga hendak memohon Petapa Agung Liheski menarik kembali sebagian kekuatannya, tiba-tiba ada kekuatan spiritual lain yang lebih menakutkan. Kekuatan itu bahkan melampaui kekuatan Petapa Agung Liheski. Yuga memandang dengan ekspresi wajah penuh kengerian. Terlihat mulut Agam yang sedikit terangkat. Peta jambi iblis di belakangnya akhirnya berputar. Ketika kedua aura itu berseteru, keduanya sontak hancur. Bagaikan ombak besar yang bergulung, kekuatan spiritual besar yang dilepaskan peta jambi iblis itu menghancurkan lapisan yang menutupi Agam. Petapa Agung Liheski terkejut dan tangannya membuat segel lagi. Matanya menjadi merah padam dan berteriak. Kamu masih mau melawan? Mati saja! Mantra kekosongan meledak lagi dan hampir menguras seluruh kekuatan Petapa Agung Liheski. Mantra itu seperti monster besar yang membuka mulutnya dan menelan Agam. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya menyuruhku untuk mati? Agam tertawa menghadap langit. Peta jambi iblis di belakangnya mengeluarkan cahaya hitam dan putih. Kedua cahaya itu bergetar saat menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Hanya terdengar suara ledakan dan cahaya itu berpendar secara bersamaan. Namun, semua masih belum berakhir. Peta jambi iblis meleleh dengan cepat. Saat Agam memukulnya, lelehan itu menjadi gelombang tak terlihat dan langsung menelan Petapa Agung Liheski. Apa? Mata Petapa Agung Liheski menyipit. Pada saat ini, dia tidak mengerti mengapa Agam bisa menghancurkan rahasia spiritualnya. Petapa Agung Liheski lebih tidak menyangka dia bisa kalah, padahal peluangnya untuk menang sangat besar. Keluarga di luar klan Wanara, Kaiso dan Mustikawen yang telah tiba saat itu, tiba-tiba berhenti di tempatnya. Ekspresi wajah mereka perlahan-lahan penuh dengan keterkejutan, kecuali Mustikaweni. Kekuatan spiritual yang memenuhi langit, menghantam Petapa Agung Liheski dan membuat mereka benar-benar kehilangan pertahanannya. Diiringi suara retakan di udara, Agam menggunakan teknik gerakannya secara ekstrem dan menyerang ke arah Petapa Agung Liheski dengan aura yang kuat. Pisau pembunuh dewa di tangannya memotong celah ruang di sepanjang jalan. Agam ingin membunuh Petapa Agung Liheski. Ekspresi wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian. Seberapa kuat penguasa neraka ini hingga Lil, dan Sky menyatu juga bukan saingannya. Lancang! Terdengar teriakan yang mengejutkan melihat Agam mengayunkan pisau pembunuh dewanya. Sebuah tangan raksasa muncul dan segera menghalangi serangan Agam. Pisau pembunuh dewa milik Agam bergetar karena menebas kembali untuk mengurangi kekuatan tangan raksasa itu. Tangannya mati rasa.
Alam kemuliaan tingkat 3. Sebuah penghalang yang tak terhancurkan berada di depan Agam. Penghalang itu memisahkannya dari petapa agung Lihaski. Agam tertawa dan timbul tungku Raja Dewa Tembaga dari dahinya. Dia mengaktifkan cincin cahaya emas dan kekuatan spiritualnya langsung meningkat. Kekuatan itu berubah menjadi tinju yang tak terlihat menembus penghalang dan menghantam petapa agung Lihaski. PVFT. Petapa agung Lihaski masih belum pulih, tetapi mentalnya terluka parah lagi dan menyemburkan darah, matanya tidak berkilau, tubuhnya terhuyung-huyung dan memancarkan cahaya. Seiring dengan melemahnya aura mereka, petapa agung Lihaski terbelah menjadi 3 orang lagi. Petapa agung Lihaski kembali ke wujud awalnya. Mata semua orang membelalak. Mereka mengusap mata mereka dengan putus asa, mengira mereka hanya berhalusinasi. Lil, Ei, dan Sky bukan hanya kalah, tetapi kekuatan mereka juga terkuras habis dan berubah menjadi 3 orang lagi. Padahal mereka masih berada dalam kondisi dilindungi. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Setelah menghantam Lil, Ei, dan Sky dengan keras, Agam tidak melanjutkan serangannya lagi. Roh ketiganya terluka parah dan tidak bisa pulih untuk sementara waktu, apalagi untuk menyatu lagi. Selama mereka bertiga tidak menyatu, mereka sama sekali bukan sebuah ancaman bagi Agam. Agam menarik napas, kemudian muncul bayangan Tungku Raja Dewa Tembaga. Dia buru-buru mengumpulkan kekuatan spiritualnya yang ada di langit dan bumi. Dia hampir menguras kekuatan spiritualnya saat menggunakan jambi iblis teragung tadi. Setelah mengalahkan Lil, Ei, dan Sky, selanjutnya akan menjadi pertempuran yang lebih ganas. Seorang pria paruh baya muncul di samping Lil, Ei, dan Sky. Dia segera memeriksa situasi mereka bertiga dan ekspresi wajahnya menjadi makin muram. Mereka bertiga dalam keadaan setengah lumpuh. Walaupun menghabiskan banyak upaya untuk pulih kembali, kekuatan mereka juga akan berkurang banyak. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi klan Coven. Awalnya, Yuga dan yang lainnya terkejut melihat pria yang muncul itu. Lalu, ekspresi wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Orang yang muncul adalah kepala klan Coven yang merupakan petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir, Justin. Nyalimu benar-benar sangat besar. Justin memelototi Agam dengan marah dan menggertakkan giginya, seolah ingin memakan Agam. Penyergapan dan pengepungan penguasa neraka kali ini sangat penting. Justin belum muncul demi menyimpan kekuatannya untuk menghadapi reruntuhan naga leluhur nanti. Dia mengira bahwa Lil, Ei, dan Sky menyatu saja sudah cukup untuk membunuh Agam. Namun, hasilnya jelas di luar dugaannya. Saat Agam memutuskan untuk membunuh ketiga orang itu, Justin akhirnya tiba dan menahan pukulan fatal dari Agam. Dia tidak menyangka Agam akan menggunakan serangan mentalnya untuk menerobos pertahanan yang telah dibuatnya. Bahkan, Agam juga membuat mereka bertiga yang telah kehilangan pertahanannya terluka parah. Justin tidak menyangka dia akan rugi besar hanya karena satu perhitungan yang salah. Ekspresi wajah Justin sangat gusar dan menjerit dengan marah. Klan Coven bermusuhan denganmu. Kamu harus mati hari ini. Klan Wanara terguncang. Aura alam kemuliaan tingkat 3 akhir Justin sudah melampaui semua orang. Bab 1019, semua petapa agung. Aku tidak menyangka kepala klan Coven juga datang. Kamal mengerutkan dahinya. Situasinya menjadi tidak jelas sekarang karena kepala klan Coven ini bukan orang sederhana. Lil, Ei, dan Sky sangat kuat dan berstatus tinggi, tetapi mereka masih kalah dari Justin. Tetua Darmo menganggukkan kepalanya dengan pelan. Tidak peduli teknik apalagi yang dimiliki oleh penguasa neraka, dia tetap tidak akan bisa menanggung konsekuensinya jika ingin keluar dari tempat ini dengan selamat. Aldo, kamu masih diam saja? Justin terbakar amarah dan menatap ke kehampaan. Aldo? Pemimpin klan Restan Surgawi saat ini juga ada di sini? Hati semua orang bergetar, kemudian perlahan terdengar suara yang membuat mereka bergidik. Kak Justin, bunuh saja penguasa neraka! Kenapa kamu semarah itu? Ruang kehampaan itu retak. Aldo berjalan keluar perlahan-lahan dengan mengenakan pakaian biasa. Suaranya nyaring dan gerakan tangannya terlihat santai. Dia mengeluarkan aura yang sama dengan Justin karena dia juga berada di alam kemuliaan tingkat 3 akhir. Perbedaan peringkat kedua klan itu tidak jauh. Klan Coven di peringkat 20 dan klan Restan Surgawi di peringkat ke-21. Dengan kemunculan Aldo, wajah Harlan, Mage, Hardian, dan Melinda semuanya terlihat pucat pasi. Aldo dan Justin adalah petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir. Situasi pertempuran mungkin berubah jika salah satu dari mereka muncul, apalagi keduanya muncul bersamaan. Benar-benar akan berakhir kalau pesilat yang kuat datang lagi. Gumam Harlan sambil memandang dua orang di atas yang seperti dewa dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Bagaimana kabar kedua kepala klan belakangan ini? Tiba-tiba,
Terdengar sebuah suara tawa dan ruang di sekitar Renanda dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Seorang biksu tua dengan jubah yang berlumuran darah berjalan keluar. Pada saat yang bersamaan, dua wanita tua lainnya keluar dari terowongan spasial. Aura yang menakutkan meledak saat mereka muncul dan langsung memenuhi seluruh klan Wanara. Helmi! Cecilia bersaudara! Ada beberapa orang yang mengenali identitas mereka bertiga dan ekspresi wajahnya mereka menjadi muram. Mereka bertiga adalah ahli pesilat yang kuat dari Lembah Meru dan juga salah satu dari 9 biksu iblis. Helmi, biksu iblis kelima, dan petapa alam kemuliaan tingkat 3 akhir. Cecilia bersaudara, kakak tertuanya adalah biksu iblis ke-6 dengan alam kemuliaan tingkat 3 menengah. Adiknya adalah biksu iblis ke-8 dengan alam kemuliaan tingkat 3 awal. Pesilat kuat dari Lembah Meru akhirnya tiba. Kamal terkejut memandang ketiga orang yang muncul itu. Sekte Batana juga memiliki pesilat kuat seperti ini, bahkan lebih kuat daripada Lembah Meru. Namun, orang-orang seperti itu mengasingkan diri dan belum pernah terdengar selama ratusan tahun. Lembah Meru sudah mengutus 4 biksu iblisnya sekarang, termasuk petapa Markus yang sudah mati. Langkah Lembah Meru ini terlalu berlebihan dan kelihatannya mereka benar-benar ingin mengalahkan penguasa neraka. Hei, aku benar-benar bisa merasakan ketulusan Lembah Meru. Renanda tersenyum dan melirik Yuga, serta Justin dan Aldo yang berada di langit. Pada saat yang bersamaan, Camilla menghancurkan ruang yang lain dengan giok keluar angkasa tingkat tinggi, lalu seorang pria dan seorang wanita muncul. Petapa Agung Suteja, Petapa Agung Hafsa, kedua wakil pemimpin. Shura yang melihat mereka berdua segera membungkuk dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Wakil pemimpin lembah cinta itu adalah sepasang kekasih. Mereka selalu berpasangan saat kultivasi dan berlatih. Petapa Agung Suteja dan Hafsa tidak begitu kuat. Bagaimanapun juga, peringkat lembah cinta tidak begitu tinggi dan mereka hanya berada di alam kemuliaan tingkat 1 akhir. Namun, masalahnya bukan ada berapa banyak pesilat kuat yang datang saat ini, melainkan sikapnya. Awalnya, Camille tidak ingin memanggil petapa agung dari klannya. Bagaimanapun juga, peringkat lembah cinta tidak tinggi dan semua petapa agung alam kemuliaannya sangat berharga. Mereka tidak mampu menanggung konsekuensinya jika terjadi apa-apa. Namun, situasinya sudah jelas sekarang. Ada Yuga dari klan Wanara, Justin dari klan Corven, Aldo dari klan Restan Surgawi, 3 biksu iblis dari Lembah Meru, dan 6 petapa agung alam kemuliaan tingkat 3. Jadi, penguasa neraka punya berapa nyawa pun pasti akan mati juga. Bukan waktunya untuk menunjukkan sikap saat ini, tetapi bisa dianggap pelengkap juga. Lembah cinta juga akan berjasa dan mendapat sedikit keuntungan walaupun tidak melakukan apa-apa saat semuanya berakhir nanti. Camilla melirik petapa Xavier dan tersenyum. Perkumpulan Hayantara berencana mengutus berapa banyak petapa agung? Kalian bukan klan lemah, jadi jangan terlalu picik. Petapa Xavier mengernyitkan dahinya dan melirik Yura. Mereka sudah terjebak, jadi takutnya terdengar tidak masuk akal jika tidak memanggil pesilat kuat dari perkumpulannya. Sudah cukup orang. Penguasa neraka akan terlihat sangat luar biasa kalau ada beberapa orang yang datang lagi. Kata Yuga sambil tersenyum. Mereka harus diberi keuntungan jika datang membantu. Mereka tidak boleh mengusik bagian klan Corven dan klan Restan Surgawi saat itu, jadi bagian klan Wanara yang dibagikan. Oleh karena itu, dia membuat sebuah keputusan. Yura diam-diam menghela napas lega. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Pak Yuga, orang-orang di perkumpulan Hayantara tidak sebanyak klan Wanara dan ada perselisihan. Aku khawatir akan menambah kekacauan kalau memanggil pesilat kuat. Yura bukan hanya beralasan, tetapi memuji klan Wanara juga dan membuat Yuga merasa sangat puas. Sebelumnya, tidak ada anggota perkumpulan Hayantara yang peduli dengan klan Wanara. Namun, penerusnya sekarang malah keluar dan menjelaskannya. Kelihatannya, peringkat klan Wanara meningkat setelah pertempuran ini. Para petapa agung alam kemuliaan dari klan tersembunyi datang satu persatu. Segala aura yang berbaur di klan Wanara mengeluarkan tekanan membuat orang-orang yang berada ribuan meter jauhnya juga kesulitan bernapas. Inilah kekuatan sebenarnya dari klan tersembunyi. Kekuatan besar alam langit apapun bukan masalah bagi mereka. Para petapa agung alam kemuliaan yang tak terlihat selama ratusan tahun belakangan, malah terkumpul puluhan orang secara bersamaan. Apalagi, masing-masing dari mereka bukan petapa agung alam kemuliaan yang biasa, ada 6 orang yang merupakan alam kemuliaan tingkat 3. Formasi menakutkan seperti itu bisa melenyapkan klan tersembunyi manapun yang berada di dalam peringkat 30 dengan mudah. Penguasa neraka benar-benar habis kali ini, kata salah seorang pria tua dari klan lain. Kata-kata ini memicu seruan dari banyak orang. Walaupun Agam memiliki rekor yang luar biasa dengan membunuh petapa Markus, menghancurkan formasi puncak awan surgawi, dan mengalahkan Lil, A, dan Sky. Lalu,
Memangnya kenapa? Letak kehebatan klan tersembunyi adalah latar belakangnya yang luar biasa. Bukan sembarangan orang yang bisa menggoyahkan mereka. Mati satu, tumbuh 1000. Lagi pula, mereka tidak percaya Agam tidak terluka atau kekuatannya terkuras setelah mengalami begitu banyak pertempuran berturut-turut. Jika pertempuran ini terus berlanjut, kalaupun tidak mati, kekuatan Agam pasti akan terkuras habis dan kelelahan sampai mati. Wajah Mage menjadi sangat pucat melihat kemunculan Aldo. Aldo melirik Mage dan berkata dengan pelan, "Mage, aku benar-benar bahagia melihatmu masih hidup, tapi kamu malah membantu penguasa neraka untuk melawan klan Restan Surgawi. Apa kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan besar? Tapi, aku akan mengampunimu karena kamu telah berjasa bagi klan Restan Surgawi beberapa tahun ini, asalkan kamu segera bertobat." Ekspresi Mage tampak kebingungan. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pemimpin, aku sudah balas budi. Ambil saja nyawaku kalau kamu tidak puas." Ekspresi wajah Aldo berubah. Mage terang-terangan mengkhianati klan Restan Surgawi. Ini benar-benar sebuah penghinaan. "Aku akan membereskan pengkhianat ini setelah membereskan penguasa neraka nanti." Aldo mendengus. Dia bisa merasakan setengah dari kekuatan Mage sudah terkuras. Tidak ada bedanya orang ini hidup atau mati. Lagi pula, tidak sulit untuk menghabisi orang ini setelah membunuh penguasa neraka. "Tuan Aldo, aku akan membereskan orang tak berguna ini sendiri setelah masalahnya selesai nanti," kata Yuga sambil tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke Agam dan mencibir. "Penguasa neraka, mereka bilang kamu sangat kuat. Lihatlah kamu. Melenyapkan keluarga Budiono, membunuh ketiga petapa agung alam kemuliaan, dan menahan iblis besar. Hehe, kamu benar-benar luar biasa. Tapi, bagaimana dengan sekarang? Klan Wanara, klan Corven, klan Restan Surgawi, dan Lembah Meru. Mana yang bisa kamu kalahkan? Pecundang sepertimu berani bermimpi ingin mengembalikan sebab akibat 9 alam dan bermusuhan dengan klan tersembunyi? Bukankah kamu sangat sombong? Teruskan saja kesombonganmu. Bagi klan tersembunyi, reputasimu ini hanya seperti seorang bocah. Membunuhmu semudah membalikan telapak tangan." Yuga tertawa makin keras dan ekspresi wajahnya makin mengejek Agam. Mereka berada dalam posisi yang menguntungkan sekarang. Jadi, tidak peduli apa kekuatan penguasa neraka, mereka juga akan membantainya.